Aku akan terbiasa setelah beberapa saat. Lu Yu sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Qi Gui tersenyum ringan, tanpa berbicara omong kosong, dia menatap langsung ke arah Lu Yu, pinjamkan aku mobil balapmu. Melihat Gustav bersikap seperti itu, Lu Yu tidak bisa berbuat apapun, dia hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata, jangan keterlaluan. Gustav tertawa, jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukan seorang wanita. Lu Yu tidak mengatakan apa-apa lagi dan memberikan Qi Gui kunci mobilnya. Qi Gui mengambilnya, berjalan di samping mobil balap Lu Yu, dan ketika dia hendak masuk ke mobil, dia tiba-tiba berkata, namamu Gustav, kan? Karena ini kompetisi, bukankah seharusnya kita sedikit bertaruh? Gustav bertanya balik, mau bertaruh apa? Jari-jari ramping Qi Gui mengetuk atap mobil dengan ringan, aku tidak mau mempermalukanmu. Kalau aku menang, pendapatan kompetisi tahunanmu akan menjadi milikku, bagaimana dengan itu? Umumnya, untuk pembalap yang cukup terkenal seperti dia, pendapatan dari kompetisi hanya menyumbang 20% dari total pendapatannya. Penghasilan utamanya lebih banyak dari berbagai endorsement dan siaran langsung. Meskipun taruhan Qi Gui cukup banyak, tapi itu masih tidak keterlaluan. Gustav mengangguk, boleh. Qi Gui puas dan naik ke kursi pengemudi. Kyle sedikit khawatir dan berjalan mendekat untuk bertanya pada Qi Gui, apakah kau mau melaju 2 putaran dulu untuk membiasakan diri dengan mobil ini? Mobil balap profesional semacam ini sudah disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing pengemudi. Qi Gui belum pernah mengendarai mobil balap Lu Yu, sehingga Kyle khawatir Qi Gui tidak akan terbiasa. Qi Gui menggelengkan kepalanya, tidak, aku akan terbiasa setelah beberapa saat. Mendengar dia mengatakan ini, Gustav dan pengemudi lainnya saling memandang dan tertawa pelan tanpa suara. Sesaat setelah mereka mendengar ucapan Qi Gui, mereka merasa bahwa wanita ini adalah orang awam dan tidak mengerti tentang dunia balap profesional. Manajer Kyle juga khawatir, kalau dia benar-benar ditipu oleh Lu Yu. Di antara banyak penonton, hanya Fuzi dan Lu Yu yang terlihat sangat tenang dan tidak khawatir sama sekali. Gustav juga masuk ke dalam mobil balapnya. Dia melirik mobil balap di sebelahnya, dan ada tatapan suram di matanya. Sebenarnya, di dalam kompetisi ini, dia tidak benar-benar ingin membuktikan keterampilan mengemudi Qi Gui. Bahkan, Gustav yang menempati peringkat nomor 40 di dunia ini juga terbilang sebagai pembalap kecil. Dia awalnya ingin bergabung dengan tim milik Maxi. Tanpa diduga, ada kekurangan orang di tim Kyle, sehingga klub menugaskannya untuk bergabung ke tim Kyle. Dalam 2 tahun terakhir, kinerja tim yang dipimpin oleh Kyle semakin memburuk, dan tim mereka sekarang hanya didukung oleh Lu Yu dan beberapa pembalap lain. Bahkan ada pembalap yang terluka parah dalam kompetisi balap tahun ini. Dia masih dalam keadaan koma dan jika dia bangun, karirnya hanya akan berakhir sampai di sini. Oleh karena itu, pelatih yang ditugaskan oleh klub untuk masuk ke tim Kyle dianggap biasa-biasa saja. Bahkan mereka dianggap tidak bisa memberikan saran yang berguna kepada para pembalap. Semua anggota sudah tahu bahwa tidak akan ada peningkatan dan pengembangan di tim Kyle. Gustav berambisi dan tidak ingin menyia-nyiakan karir balapnya begitu saja. Oleh karena itu, sebelum Gustav datang ke sini Maxi mendekatinya untuk membuatnya bergabung dengan timnya. Dia juga meminta Gustav untuk menghancurkan kamp pelatihan milik Kyle, namun Gustav tidak secara tegas menolaknya. Gustav menjelaskan bahwa jika Kyle benar-benar dapat menemukan pelatih yang baik, dia akan dengan jujur berlatih dalam timnya. Tapi sekarang sepertinya, Gustav menggelengkan kepalanya. Tim ini benar-benar tidak berharga. Dia masih harus melakukan tes ini dan membiarkan pembalap lain melihat betapa payahnya wanita ini. Setelah menggoyahkan kepercayaan diri mereka, dia akan segera pergi dan melapor ke Maxi. Setelah persiapan yang singkat, Lu Yu berdiri di tengah 2 mobil, mengangkat tangannya, dan mulai menghitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1 go. Dengan suara terakhir, kedua mobil balap bergegas melaju kencang bersamaan seperti anak panah dari busur. Tapi saat permulaan, mobil Qi Gui berada lebih dari 200 meter di belakang Gustav. Melihat pemandangan ini, pembalap lain mau tidak mau mengerutkan kening. Konfigurasi mobil balap Lu Yu adalah yang terbaik dari semua mobil. Biasanya, selama pelatihan, ia selalu melampaui pembalap lain lebih dari 200 meter di awal. Sekarang sebaliknya, untuk kelas pembalap profesional, kalian sudah bisa melihat hasil akhirnya hanya dengan melihat permulaannya. Gustav dan para pembalap lain berpikiran sama. Kyle juga sedikit takut, tetapi ketika dia melihat ekspresi Lu Yu yang masih tenang, dia ingin mencoba menghiburnya, jangan terlalu khawatir. Gustav tahu apa yang dia lakukan, dia tidak akan melakukan hal yang berlebihan. Mendengar dia mengatakan ini, Lu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dengan ringan, kau sudah salah paham. Aku malah cemas jika akhirnya, mentalitas Gustav akan disalahgunakan dan itu akan mempengaruhi pelatihan setelahnya. Aku sungguh sudah membiarkannya. Kyle bingung mendengar pernyataan Lu Yu. Fuzi awalnya hanya berdiri diam, memperhatikan permainan Qi Gui dengan saksama. Mendengar ucapan Lu Yu, Fuzi menoleh untuk melihatnya, dia mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, kau dan Qi Gui berteman baik. Lu Yu tidak yakin apa hubungan antara Fuzi dan Qi Gui saat ini.
Untuk menghadapi karakter seperti Fuxi, dia masih sedikit khawatir. Lu Yu tidak banyak bicara dan hanya tersenyum sambil berkata, lumayan, aku sudah berteman dengannya sekitar 5 atau 6 tahun, kami sudah berteman cukup lama. Fuxi menggigit ujung lidahnya, mata Phoenix-nya sedikit menyipit, seolah-olah memikirkan sesuatu, dan bibirnya yang tipis melengkung membentuk senyuman, benar-benar teman baik. Saat dia berbicara, dia membawa Lu Yu ke sisi lain, dan mereka berdua fokus membicarakan masa lalu Qigui. Kyle yang menonton adegan ini semakin heran. Ini adalah pertandingan penting. Bisakah kalian berdua sedikit gugup? Mereka berdua bahkan tidak tahu kenapa mereka harus gugup. Kyle berpikir dengan kesal, dan tiba-tiba mendengar teriakan dari samping. Kyle terkejut, dia berpikir bahwa Qigui benar-benar dikalahkan. Dia segera menoleh ke arah pertandingan untuk melihatnya dan ketika dia melihat situasi di jalan gunung, dia tiba-tiba melebarkan matanya. Dia melihat bahwa Gustav, yang sebelumnya berada 200 meter di depan Qigui, bisa dihancurkan oleh Qigui dengan cara yang tidak diketahui. Dari pandangan Kyle, terlihat jelas bahwa Gustav berusaha mencari kesempatan untuk menyalip lagi, tetapi Qigui seperti memiliki mata di belakang mobilnya. Tidak peduli metode apa yang digunakan Gustav, Qigui dapat mengantisipasi dan menghalanginya, dia selalu satu langkah di depan Gustav. Ini, Kyle tertegun dan dengan cepat meraih pundak salah satu pembalap sambil bertanya, apa yang terjadi barusan? Para pembalap lain juga tercengang, dia menjawab dengan tatapan yang masih terkejut, aku tidak melihatnya dengan jelas. Aku hanya melihat mobil pelatih Qi berputar dalam posisi yang sangat aneh di tikungan terakhir, dan lalu, shung, dia menyalip. Kata-kata saja tidak bisa mengungkapkan kekagumannya, pembalap itu kegirangan dan menjelaskan adegan, shung, itu bisa terjadi. Kyle terdiam, dia menatap kosong ke arah jalanan gunung. Kedua mobil bergerak sangat cepat dan mendekati garis finish dalam waktu singkat. Gustav, kehilangan kesempatan untuk bisa menyalip Qigui. Gustav jelas mengetahui hal ini, sehingga kecepatan mobilnya secara bertahap melambat. Kyle tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Hunter. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Lu Yu sangat percaya pada Hunter tanpa syarat apapun. Segera, kedua mobil itu kembali ke puncak gunung. Qigui keluar dari mobil dengan ekspresi tenang di wajahnya. Setelah beberapa saat, Gustav perlahan membuka pintu dan turun dari mobil. Begitu Gustav turun dari mobil, dia berlutut di depan Qigui. Kyle dan yang lainnya hanya melihat dari kejauhan, mereka hanya merasa bahwa Qigui melaju sangat cepat. Hanya ketika mereka berpacu melawan Qigui secara pribadi, barulah mereka dapat merasakan tekanan luar biasa karena dikejar olehnya. Selain itu ada rasa putus asa yang mengerikan saat mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyalip lagi setelah berhasil disusul oleh Qigui. Hal yang lebih menakutkan lagi adalah Qigui masih membiasakan diri dengan pengoperasian mobil saat bertanding dengan Gustav. Di ujung turunan, Gustav tidak memikirkan apapun selain berlutut dan memanggil Qigui sebagai bos. Qigui diam saja melihat hal itu. Lu Yu juga datang, melihat Gustav seperti ini, dia melirik Qigui dengan kesal, Kak Qi, bukankah kau sudah setuju untuk tidak berlebihan? Qigui menoleh untuk menatap Lu Yu, mata aprikotnya penuh tatapan ketulusan, aku benar-benar sudah mengendalikannya, aku sudah mencoba membiarkannya duluan. Kyle yang ada di samping pun terperangah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pemahamannya tidak cukup dalam. Pada saat yang sama, Lucini dan rombongannya juga tiba di kaki gunung. Manajer melihat ke atas gunung. Posisi rombongan Lucini cukup jauh, sehingga mereka tidak bisa melihat rombongan Kyle dengan jelas. Dia hanya melihat ada sekelompok orang, dengan samar-samar dan dia juga melihat seseorang membawa kamera. Manajer itu mengerutkan kening sambil berkata, ayo kita tunggu di sini saja, jangan terlalu dekat supaya tidak difoto oleh mereka. Lucini mengangguk dan berkata kepada manajer, kau cobalah hubungi manajer Kyle lagi. Mulai sekarang pelatihnya adalah bosku. Manajer itu mengangguk, lalu turun dari mobil dan meminta para pengawal memarkir mobil di pertigaan jalan untuk menghalangi supaya kendaraan lain tidak masuk ke lokasinya. Di puncak gunung, meskipun pertandingan sudah berakhir, kejutan yang diberikan oleh Qigui pada semua orang belum menghilang dalam waktu yang cukup lama. Untuk sementara waktu, jalanan di puncak gunung menjadi sangat sunyi. Pada akhirnya, Gustav berkata, pelatih Qi, saya bersedia mengakui kekalahan saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan pada saya nantinya. Tidak ada masalah dengan semua itu. Qigui menjawab, oke. Kamu bisa mentransfer pendapatan dari pertandinganmu selama 1 tahun padaku dulu. Gustav dan semua yang ada di sana seketika terdiam. Kali ini, hanya Fuxi yang terlihat tenang, berdiri di belakang Qigui seperti biasa. Bahkan Lu Yu menutupi kepalanya dengan perasaan tidak percaya. Gustav juga merupakan seorang pembalap yang berada di peringkat 40 besar tingkat internasional. Dia telah berjanji untuk bersedia melakukan apa saja untuk Qigui, tetapi Qigui hanya memikirkan tentang uang. Gustav tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menginstruksikan asistennya untuk mentransfer uang kepada Qigui. Jumlahnya terlalu besar sehingga hanya bisa ditransfer melalui loket bank.
Setelah mengirim pesan ke asisten, Gustav melihat pesan dari manajer lain, yaitu Maxi, bagaimana hasil tes pelatih itu. Aku sudah mengatur posisimu di sini. Jika 10 menit yang lalu, Gustav akan melompat dengan gembira ketika dia melihat pesan ini dan mencoba yang terbaik untuk menargetkan kekalahan Chigui. Tapi sekarang, dia dengan tatapan kosong menjawab pesan dari Maxi, tidak perlu, mulai sekarang pelatih ini adalah bosku. Setelah mengirimkan pesan itu, dia langsung memblokir nomor Maxi. Pada saat ini, Maxi, yang jauh di seberang samudera, sedang duduk di sofa, berbicara dengan seorang remaja sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak mungkin bahwa Kyle bisa menemukan seseorang yang bisa diandalkan. Bahkan jika dia bisa melakukannya, dia akan sulit untuk meyakinkan orang-orang di bawahnya. Umumnya, para pelatih adalah pembalap yang telah melewati masa jayanya, atau mantan pembalap yang tidak bisa melanjutkan balapan karena cedera serius. Namun Gustav sedang berada di puncaknya. Tidak peduli apa yang Gustav pikirkan, dia tidak dapat menghiraukan begitu saja pelatih yang diundang oleh Kyle. Pemuda yang duduk di sofa sebelah Maxi, memiliki penampilan khas China dengan rambut dan mata yang berwarna hitam. Mendengar kata-kata Maxi, dia mengangkat matanya dengan cemas, apa kau yakin? Maxi tersenyum, jangan khawatir, setelah klub menugaskan Lu Yu pindah ke timku, bukankah lebih mudah bagimu untuk menggantikan dia? Maxi berpikir jernih, tidak peduli seberapa baik Lu Yu, dia tidak mengelolanya sendiri, dan kemenangannya selalu menjadi milik Kyle. Hanya dengan membiarkan remaja oriental di bawahnya untuk menggantikan Kyle, maka masa kejayaannya benar-benar akan dimulai. Setelah mengatakan itu, ponsel Maxi berdering. Maxi mengeluarkan ponselnya sambil tersenyum, seharusnya Gustav sudah membuat pelatih itu sengsara dan dia mau melaporkannya kepadaku. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat pesan dari Gustav, pelatih ini adalah bosku mulai sekarang. Maxi kebingungan membaca pesan itu. Dia tiba-tiba sedikit bingung dan mengirim pesan balasan ke Gustav, dan mengetahui bahwa dia telah diblokir. Wajah Maxi sedikit tenggelam. Ada apa? Tanya pemuda itu. Maxi menggelengkan kepalanya, sepertinya lebih rumit dari yang aku kira. Setelah berlatih di pagi hari, para pembalap yang dikejutkan oleh keterampilan balap Chigui, menjadi lebih terkesan pada saat ini. Ternyata selain kehebatannya dalam pertandingan, Chigui juga mampu menunjukkan masalah-masalah dalam dunia balap dengan tepat dan lugas. Ketika mereka pergi, mereka semua menyapa Chigui dengan hormat, mereka semua sangat patuh, dan benar-benar berbeda dari kemarin. Dalam hal ini, Kyle menghela nafas lega. Ketika mereka akan turun ke kaki gunung, mereka melihat mobil tim Lucchini terparkir dari kejauhan. Sikap mereka yang defensif, membuat mereka enggan jika membuat kegaduhan. Kyle dan Lu Yu memutuskan tetap di atas dan tidak jadi menyapa. Chigui ingin merencanakan supaya para pembalap bisa berlatih di sore hari, sehingga dia menghabiskan lebih banyak waktu di puncak gunung. Fushi berdiri di sampingnya, diam-diam menemani Chigui. Saat Chigui selesai memberi arahan, 30 menit telah berlalu. Fushi berjalan ke sisi sebelumnya, sementara Chigui berkemas dan berjalan perlahan. Di tengah perjalanan, kebetulan mereka bertemu dengan Lucchini dan timnya yang sedang menaiki gunung. Jangan biarkan dia menghalangimu. Karena ini adalah hari pertama siaran langsung, Zhang Zifeng mengangkat ponselnya dan merekam pemandangan sekitar untuk para penggemarnya. Dia merekam sambil membimbing Lucchini untuk berinteraksi dengan para penggemar di siaran langsung dan memperkenalkan jalur gunung tempat latihan mereka. Melihat situasi di sana, Chigui memberi sedikit jalan untuk menghindari tertangkap kamera Zhang Zifeng. Zhang Zifeng secara alami melihat Chigui, matanya sedikit menggelap. Dia lalu memiringkan kameranya sedikit ke arah Chigui tanpa terlihat dan berkata sambil tersenyum, sekarang, mari kita lihat pemandangan di sini. Kebetulan wajah Chigui sedikit masuk ke dalam rekaman kamera Zhang Zifeng. Sosok Chigui terlintas dalam video itu, seolah-olah Zhang Zifeng tidak sengaja merekamnya. Zhang Zifeng juga pura-pura tidak menyadarinya. Para penggemar di ruang siaran langsung meledak seketika. Bukankah sosok itu barusan, saudara perempuannya Chi Mingkun, Chigui? Orang itu berani sekali, itu benar dia. Kemarin, aku mencari informasinya dan aku sangat jijik, tidak mungkin kalau salah orang. Mustahil untuk salah orang plus satu. Aku awalnya berpikir bahwa ini mungkin hanya kebetulan, tetapi aku tidak berharap pihak lain begitu bersemangat mempostingnya untuk mendapatkan popularitas. Lucchini bahkan belum resmi memulai siaran langsungnya, jadi mereka ingin mendahuluinya. Kemarilah, izinkan aku menunjukkan kepada kalian apa yang telah dilakukan Chi Mingkun dan saudara perempuannya itu. Kalian tidak akan terkejut dengan kelakuannya sekarang. Setelah rumor yang beredar tentang Chi Mingkun dan kakaknya di postingan tim Lucchini, banyak penggemar Lucchini dan Zhang Ziyi mencari informasi tentang Chigui. Ada sangat sedikit informasi tentang Chigui di internet, namun setelah kejadian itu, muncul tulisan dari orang yang tidak diketahui namanya memposting tulisan yang berjudul Kisah Hitam Chigui. Tulisan itu meledakkan di internet dan menjadi daftar pencarian terpanas. Postingan itu langsung disimpan dan dibagikan oleh banyak orang. Beberapa saat setelah tulisan kisah hitam ini diposting, tulisan itu langsung dihancurkan oleh seseorang, sehingga tulisan itu menghilang dari internet tanpa menimbulkan banyak masalah. Saat ini,
Dengan wajah Chi Gui yang terlihat jelas di video dan banyak komentar yang mengaku memiliki bukti, penggemar Lucini yang tidak tahu dengan jelas kebenarannya langsung mempercayainya. Untuk sementara waktu, sejumlah besar penggemar membanjiri ruang siaran langsung milik Yao Ming. Setiap konten di ruang siaran langsung penuh dengan cacian dan makian. Beberapa orang bahkan mengirim pesan pribadi kepada Chi Mingkun secara langsung. Di rumah keluarga Chi Mingkun sedang makan malam dengan Chi Changjing, Zhao Yuexiu, dan Chi Yan, tetapi suara notifikasi pesan Weibo terus berdering. Chi Mingkun terkejut. Meskipun dia telah mendapatkan jutaan pengikut di ruang siaran langsung setelah menyiarkan balapan racing tim Luyu, dia tidak pernah menerima pesan pribadi yang begitu sering. Dia mengeluarkan ponselnya dengan sedikit keraguan, mengklik Weibo dan ribuan pesan pribadi muncul dalam sekejap. Chi Mingkun mengklik yang paling atas, dan melihat bahwa seseorang bernama Lucini Angel mengirimkan pesan padanya, "Kau pasti ingin mengikuti tren dan menjadi terkenal. Apa kau tidak tahu malu? Kalau kau punya kemampuan, harusnya kau bisa menemukan pembalap lain yang memiliki peringkat teratas level internasional untuk kau siarkan sendiri." Pesan itu diikuti dua simbol senyum mengejek. Chi Mingkun bingung membaca pesan itu. Dia menggeser beberapa postingan yang ada di internet dan semuanya merupakan bentuk pelecehan, penghinaan, bahkan serangan, dan kutukan. Chi Mingkun mengerutkan kening. Dia sibuk dengan balapannya selama beberapa hari terakhir dan tidak terlalu memperhatikan Weibo, jadi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Chi Mingkun berpikir sejenak, lalu keluar dari pesan pribadinya dan membuka daftar pencarian terpanas. Chi Mingkun membaca beberapa tulisan, hingga akhirnya terkejut dan berdiri tiba-tiba. Gerakan Chi Mingkun yang begitu tiba-tiba menarik perhatian tiga orang di sebelahnya. "Ada apa?" Chi Yan bertanya dengan lembut. Chi Mingkun cepat-cepat berkata, "Kakak, ada orang yang dengan sengaja menggiring opini jahat padanya." "Apa?" Zhao Yuexiu mulai bereaksi. Chi Yan mengeluarkan ponselnya, membuka pencarian terpanas dan membacanya sebentar. Dia diam-diam menyerahkan ponsel itu kepada Zhao Yuexiu. Daftar pencarian terpanas sangat meledak, dan mereka semua melawan penyiar acara, Yao Ming, yang dianggap menggunakan cara yang tidak benar untuk mendapatkan popularitas. Setelah membacanya, Zhao Yuexiu membanting ponselnya ke atas meja dan berkata dengan amarah, "Apalagi yang dilakukan Chi Gui? Mingkun, kirim pesan untuk memutuskan hubungan dengannya, jangan biarkan kau terlibat lagi dengan dia. Beri aku akunmu." Mendengar kata-kata Zhao Yuexiu, Chi Mingkun yang sedang mengatur Weibo-nya untuk mengedit konten, menjadi sangat terkejut. Dia mengangkat matanya dan berkata, "Ma, kakak jelas-jelas telah dituduh, bukankah aku harus mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasinya?" Zhao Yuexiu memelototi Chi Mingkun dengan marah, "Apa hal semacam ini butuh diklarifikasi? Karirmu baru saja membaik tahun ini. Kalau kau tidak bergegas dan memutuskan hubungan dengannya, apa kau mau tenggelam bersamanya?" Chi Mingkun mengerutkan bibirnya, dia tidak berbicara, tetapi terus mengedit konten dalam diam. "Sayang, tolong bujuk Mingkun, jangan biarkan dia melakukan hal-hal bodoh." Zhao Yuexiu hanya bisa memohon ke Chi Changjing. Chi Changjing juga membaca daftar pencarian terpanas di Weibo. Dia terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas perlahan, "Mari kita lihat situasinya dulu." Saat semua orang sedang berdebat, Chi Mingkun sudah mengeluarkan pernyataan di akun resminya. Dia menjelaskan dengan sangat jelas dan rinci bahwa dia tidak tahu tentang siaran langsung tim Lucini, dan dia belum pernah berbicara dengan Chi Gui tentang hal seperti itu. Alasan mengapa Chi Gui kembali ke desa Yun sebenarnya karena dia sedang berlibur dan ingin kembali ke rumah neneknya untuk tinggal selama beberapa hari di sana. Setelah pengumumannya dikeluarkan, penggemar siaran Chi Mingkun segera menyatakan dukungan mereka, tetapi sayangnya penggemar Lucini terlalu banyak dan kuat. Setelah beberapa saat, area komentar di bawah pengumuman resmi akun Chi Mingkun diambil alih oleh hinaan dan makian blockbuster. Ada juga akun yang langsung menulis artikel sederhana dengan judul, "Analisis mendalam," tentang arti sebenarnya dari pernyataan Chi Mingkun. Jangan tertipu dengan nada suaranya yang tampak tulus. Dari awal hingga akhir, hal itu adalah bentuk perlawanan yang direncanakan oleh dia dan saudara perempuannya. Lagi pula, sebagai seorang pembalap cantik yang populer secara internasional, tidak sulit bagi Lucini untuk mendapatkan popularitas di siaran langsungnya dan Chi Mingkun tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Dia membiarkan kakaknya yang tampak sebagai orang luar pergi ke siaran langsung Lucini dan menunjukkan wajahnya secara kebetulan, lalu setelah opini publik meningkat, mereka berpura-pura menjadi korban dan menyatakan bahwa semua orang telah salah paham. Mereka ingin membangkitkan simpati mayoritas netizen, lalu mengambil kesempatan ini untuk melanjutkan rencana lainnya. Tentu saja, akan lebih baik jika semua orang tidak mendapatkan perhatian publik yang mereka harapkan, dan selanjutnya mereka akan membawa tim mereka sendiri secara kebetulan muncul di siaran langsung Miss Lucini. Aku harus bertepuk tangan untuk pemikiran hati-hati Yao Ming. Bagaimanapun, mereka dapat menggunakan sejumlah besar netizen untuk menghasilkan banyak uang. Akun ini memberikan pendapat yang cukup beralasan, dan langsung meledakkan gelombang pencarian terpanas. Semakin banyak orang membanjiri blog resmi, Yao Ming, untuk berkomentar dan menghujat. Namun, beberapa penggemar membela Chi Mingkun, tetapi sayangnya hanya ada beberapa orang dan kekuatan mereka lemah, jadi mereka dengan cepat tenggelam.
Chi Mingkun sangat marah hingga dia hampir menghancurkan ponselnya. Sialan, biar saja mereka mengatakan apa saja. Namun dia khawatir suasana hati Chi Gui akan terpengaruh, jadi dia buru-buru menelepon Chi Gui. Saat menerima telepon dari Chi Mingkun, Chi Gui sedang memasak, dan Fu Xi berdiri di sampingnya memotong sayuran. Suasana di ruangan itu tenang dan hangat. Chi Gui menuangkan hidangannya ke piring yang disiapkan oleh Fu Xi, dan kemudian menjawab telepon Chi Mingkun, "Ada apa?" Chi Mingkun mendengarkan suaranya yang tenang, berhenti sejenak, dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya bertanya apa kau sudah makan." "Ini aku mau makan," kata Chi Gui. Chi Mingkun menjawab lagi, "Oh, kalau begitu kau harus makan dengan baik dan minum dengan baik, jangan buka berita di internet kalau tidak perlu. Itu tidak baik untuk mata kakak." Chi Gui sedikit mengernyit dan menutup teleponnya, dia tidak memeriksa ponselnya lebih dulu, tetapi melanjutkan aktivitas makannya. Sambil menunggu makan malam tiba, barulah Chi Gui mengangkat ponselnya dan membuka Weibo. Dia tidak terlalu sering bermain Weibo, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah tempat tercepat untuk mendapatkan berita yang populer di seluruh internet. Jika ada hal besar yang terjadi, Weibo pasti akan menjadi yang pertama meledak. Begitu dia membukanya, dia melihat daftar pencarian terpanas yang menarik perhatian hampir setengah penduduk dari negara itu. Chi Gui menyelesaikan halaman tanpa ekspresi, dia juga melihat pengumuman Chi Mingkun yang dihina di pencarian terpanas dan berbagai bahan-bahan kecil yang ditulis oleh akun pemasaran. Kemudian, dia menelpon Chi Mingkun kembali. Chi Mingkun mengangkat telepon dari Chi Gui dengan cepat dan mulai berbicara, "Kakak, jangan terlalu khawatir, ini." Chi Gui memotong ucapan Chi Mingkun dengan tenang, "Beri aku akunmu." Chi Mingkun bereaksi sebentar dan menyadari bahwa Chi Gui menginginkan akun Weibo resmi, Yao Ming. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Apa yang mau kau lakukan?" Chi Gui menjawab singkat, "Klarifikasi." Selanjutnya 256 menyinggung popularitasnya sama saja buang-buang waktu.